Kebutuhan di Kabupaten Bogor sangat luas gitu ya. Ya. Nah, walaupun memang properti yang kami jual itu segmennya menengah, Ya. itu di Villa Kebun Raya Cibinong, itu ada beberapa yang memang yang bekerja di Jakarta. Ya. Baik sahabat urban yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mukhtar Wijaya dalam Tatap Muka. Tatap Muka adalah program dialog santai bersama narasumber untuk mengupas aneka topik dan tema yang aktual terkait dengan isu-isu yang menarik untuk kita bahas. Kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Bapak Solihin. Beliau adalah Waketum Apersi. Beliau nanti akan berbincang bersama kita terkait dengan perkembangan properti di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Murta. Wah, luar biasa. Kabar baik, kabar Dan baik. semakin cerah nih kelihatannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Siap. biasa. Tadi kita sengaja jalan-jalan dan kita bincang-bincang santai nih terkait dengan perkembangan. Sudah lama juga kita tidak bersua nih Pak Solihin ya. Sudah hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun ya. Sejak pandemi sudah mulai dilonggarkan, Ya. kita sempat ketemu kemarin untuk ngebahas terkait dengan proyek barunya ya, Kebun Raya 2 ya, Dua. sektor 2. Ya. Dan sekarang gimana kondisinya Pak? Ya, kondisinya sekarang tetap berjalan, tapi memang tren saat ini ada penurunan. Jadi karena memang kondisi situasi secara global ya, itu tidak hanya terjadi di Indonesia kan gitu, secara global. Salah satunya ya memang adanya perang Rusia Ukraina yang memang cukup berpengaruh. Mungkin karena faktor energi itu yang miliki Rusia, jadi sampai terbawa di Indonesia sehingga berakibat harga energi di Indonesia juga naik. Hal ini sangat berpengaruh pada material building yang ada. Material naik sehingga tentunya kita akan melihat kembali RAB pembangunannya, dan itu menjadi salah satu faktor yang memang cukup dalam ya, penurunan di sektor properti. Tapi sebagai pengusaha yang sudah malang melintang di dunia properti, saya melihat memang optimisme masih ada, masih terlihat. Kenapa seperti itu? Ya karena kita ketika kita masuk di dunia properti, kita harus menjadi seorang pejuang. Sama halnya di Apersi. Apersi adalah asosiasi yang memang berjuang di sektor perumahan, tentunya di sektor rumah subsidi. Demikian pula ketika kita masuk di wilayah Kabupaten Bogor yang sudah sangat padat akan perumahan developer gitu ya. Dan bersyukurnya Kabupaten Bogor itu salah satu penyangga DKI Jakarta yang memang secara mobilitas trafiknya itu luar biasa ke Kabupaten Bogor. Nah, itu yang kita tangkap sehingga kami developer, kami mengembangkan di Kabupaten Bogor, ya tinggal mencari strategi yang pas bagaimana kita bisa menjaring konsumen. Artinya sesungguhnya dari sisi kebutuhan masih cukup besar di Kabupaten Bogor ini. Kebutuhan di Kabupaten Bogor sangat luas gitu ya. Nah, walaupun memang properti yang kami jual itu segmennya menengah, itu di Villa Kebun Raya Cibinong, itu ada beberapa yang memang yang bekerja di Jakarta. Tetapi 70% adalah pembeli yang memang bekerja di Kabupaten Bogor. Dengan penduduk Kabupaten yang Bogor yang lebih dari 5 juta orang, itu adalah segmen pasar yang sangat luas di sektor properti. Jadi di Kabupaten Bogor walaupun memang secara perekonomian ada beberapa level yang memang kita harus strategi dalam pemilihan lokasi, ada juga yang rumah subsidi, rumah menengah, rumah mewah, semuanya ada di Kabupaten Bogor. Bagaimana kita sebagai seorang developer harus betul-betul pandai-pandai mengambil kebijakan strategi pasar yang baik.
Menarik dari sisi letak geografis sebagai penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor cukup strategis ya, di mana memang mayoritas yang beraktivitas di Jakarta itu memilihnya kalau tidak di Depok ya di Bogor. Dukungan ketersediaan infrastruktur juga kan cukup bagus juga tuh. Seperti apa kalau tinjauan dari Pak Sulian sendiri? Ya, jadi kalau di Kabupaten Bogor ini yang kabupaten yang memang hanya sekitar 30 menit dari ibu kota negara Jakarta. Nah, ada sudah fasilitas tol, ada fasilitas yang nantinya ada komuter lain, kemudian ada MRT yang memang menunjang ke Kabupaten Bogor di sisi tengah kotanya. Tetapi traffic saat ini yang paling besar adalah di sektor komuter lain. Komuter lain, kemudian kereta yang dari stasiun Bogor Kota kemudian sampai di Jakarta. Trafiknya sangat luar biasa. Perharinya data kalau tidak salah itu sekitar 20.000 orang yang memang memakai jasa transportasi kereta api. Nah, transportasi ini titiknya adalah di lokasi-lokasi yang sangat padat penduduk, dan disitulah radius 3-5 km sudah banyak perumahan yang memang berkembang sangat pesat. Tetapi catatannya adalah, contoh misalkan stasiun yang berwilayah di Bojong misalnya, atau di Cilebut atau di Citaem sendiri, itu sangat padat trafiknya gitu. Bahkan 1 kilometer menjelang stasiun, kalau pas jam kerja kita mau pakai motor aja udah sangat sulit untuk menjangkau lokasinya. Crowded. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Atau memang ketersediaan infrastruktur akses dari perumahan atau dari rumah-rumah penduduk ke transportasi umum tadi yang kurang memadai, atau seperti apa? Nah, ini keterkaitan dengan saya kira ada namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, dan ini Pemda Bogor saya lihat juga sudah menginisiasi ke sana. Berjalan sebenarnya sudah dalam fase yang sudah on the track, cuman memang belum maksimal. Baru muka Bogornya aja yang dipoles terus nih. Contoh misalkan dari alternatif Sentul sampai dengan Jalan Raya Bogor yang jalannya begitu lebar. Berbeda jauh dengan jalan yang misalkan ujung Jalan Tegar Beriman sampai dengan Bojonggede stasiun. Itu kan sangat sempit kan gitu, sudah crowded gitu kan. Di situ ada UMKM, ada tukang ojek gitu. Itu saya kira perlu dimaksimalkan lagi, dieksplor lagi. Kita harus mencontoh DKI Jakarta lah. DKI Jakarta yang memang mendekati ruas-ruas jalan protokol, kemudian sekarang ruas-ruas yang memang transportasi publik. Trotoarnya sudah sangat bagus, sehingga pejalan kaki itu bisa sangat nyaman berjalan ke arah stasiun, tidak perlu berdesak-desakan. Berbeda jauh dengan apa yang ada di Kabupaten Bogor. Ini PR kita bersama. Artinya memang selain nyaman di dalam stasiunnya sendiri atau di dalam terminal-terminal itu sendiri gitu ya, aksesnya kemudian fasilitas untuk penumpangnya sendiri memang harus diperbaiki begitu. Jadi pengelolaannya pun juga harus ditata demikian rupa. Baik, itu sangat menarik, dan itu sesungguhnya siapa sih yang berwenang gitu, atau yang harus mengerjakan perbaikan-perbaikan itu begitu, Pak? Saya kira ini kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Bogor, dan juga harus didukung oleh DPRD. Nah, kami yang di swasta, di developer sifatnya mensupport. Tuh, kayak Villa Kebun Raya Cibinong ini dulu di sini ada namanya Kampung Sampora, ini tidak ada akses nih, sangat sulit, aksesnya sangat kecil. Ya, kita melakukan CSR, kita memberikan membuka jalan, walaupun jalan itu sebenarnya sudah jalan Pemda, tetapi kita yang melakukan kegiatan untuk pengerasan supaya jalan itu layak dilewati. Itu kita memberikan CSR sepanjang 1,5 km. Itu membuka akses yang memang untuk mobilisasi masyarakat. Demikian pula halnya dengan yang memang jalan-jalan yang dekat stasiun. Itu kan jalannya cuma 8 meter sudah diisi UMKM, pasar, kemudian toko-toko, kemudian sekolah, semuanya crowded. Bahkan kalau pagi yang saya lihat, fasilitas stasiun di dalam sudah memadai, tetapi karena kapasitas penumpangnya yang begitu besar, ngantrinya bisa sampai luar loket, sampai di jalan itu untuk masuk ke stasiun kereta. Itu
PR bersama, dan ke depan saya kira Pemda didukung oleh DPRD harus betul-betul mempunyai program yang memang sangat bermasyarakat untuk masyarakat menengah ke bawah, karena pemakai stasiun itu adalah masyarakat yang memang masyarakat menengah ke bawah. Dan kita sebagai developer harus betul-betul kita dorong, tentunya tidak lepas dari supporting dari pusat. Sebagai pusat dan sebagai pemegang kebijakan dari sisi regulasinya, begitu ya Pak. Nah, ini juga mungkin ke depan akan teratasi ya masalah ini Pak. Kalau sinergi tadi bisa terus dijalin ya, Pemdanya, kemudian dari masyarakatnya, swasta dalam hal ini, kemudian juga dari pihak DPRD. Nah, menjelang 2024 nih ya kan, ini juga menjadi kesempatan juga nih untuk para calon-calon legislatif yang akan maju, yang nanti mengimplementasikan program-program, dan ini harus punya rencana yang real untuk infrastruktur yang terus diperbaiki. Gimana kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang udah saatnya nih sekarang teman-teman yang mau maju gitu? Kalau tidak salah kabarnya Pak Solihin juga mau maju juga, begitu ya Pak? Ya, insya Allah gitu, dan mohon doa restunya kan gitu. Jadi karena kita memang sangat peduli dengan masyarakat, dan itu menjadi kebutuhan kita bersama. Ketika nanti kita menjalankan bisnis, tentunya kita juga harus berkontribusi kembali untuk masyarakat. Salah satu perjuangan yang memang bisa menerobos itu adalah memang kita duduk di dalam legislatif, baik di DPRD, provinsi maupun pusat. Ya, kalau saya berniatnya ke pusat kan gitu, Pak. Gitu. Jadi ini perlu kita dorong terus supaya betul-betul RDTR Kabupaten Bogor itu segera terrealisasi. Gitu. Dengan konsep sekarang namanya Urban City, yang sama dengan platformnya Pak Muhtar kan, gitu, ada Urban City Award, ada Urban City Award dan sebagainya. Itu sangat menunjang. Nah, karena kita ingin membangun optimisme dari sisi pasar, kita akan tanya lebih dalam kepada Pak Solihin terkait dengan apa saja sih sebenarnya strategi-strategi yang akan dibangun oleh pengembang untuk membangkitkan gairah pasar di dalam situasi yang tidak mudah. Seperti apa Pak Solihin? Jadi memang sebagai pengembang kita perlu menerapkan atau mencari strategi-strategi yang pas. Ya, salah satunya kalau Pak Muhtar pernah dengar namanya DP 0%, apakah itu gagal atau berhasil, tolak ukurnya belum ada. Itu. Tetapi mungkin kalau di DKI Jakarta datanya lengkap gitu ya, karena memang untuk DP 0% itu sepengetahuan saya ini sudah jauh sebelum itu digaungkan, itu sudah banyak developer yang memang melakukan strategi itu ketika memang kondisi pasar lagi tidak bagus. Tetapi dengan optimisme kita gitu ya, kita dengan strategi kita itu menjadi pilihan, menjadi strategi kita masuk di DP 0%. Dan itu banyak dilakukan pengembang di seluruh Indonesia. Kita tahu rumah subsidi misalkan, ya mungkin pemerintah agak malu-malu tuh menyampaikan DP 0%, akhirnya muncul 1% kan gitu, DP 1% kan gitu. Ya, sebenarnya ini untuk mengakselerasi pasar harusnya dengan backlog perumahan yang begitu tinggi, harusnya ini terus dipacu. Bagaimana masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor bisa mendapatkan hunian yang layak, dan memang hunian yang betul-betul layak huni, layak fungsi kan gitu, sesuai dengan kaidah-kaidah perumahan. Artinya memang DP 0% ini masih relevan untuk kita pakai sebagai upaya untuk mendorong minat masyarakat, begitu ya Pak? Masih sangat relevan, dan tentunya di Apersi ini akan kita terus berjuang, karena kami di Apersi ini, kawan-kawan juga tahu Apersi adalah pejuang perumahan yang memang kita terus mendorong bagaimana kebutuhan papan ini bisa segera terwujud dengan baik. Backlog data 17 juta warga Indonesia yang belum mempunyai rumah. Ini PR kita bersama. Nah, khusus di Kabupaten Bogor, saya kira kita juga harus melirik namanya nantinya ke depannya TOD. Transit Oriented Development, karena memang di Kabupaten Bogor sudah banyak stasiun yang memang sudah sangat padat. Cibinong, ada Bojonggede,
ada Cilebut, ada Citayam. Tentu di saat ini program Kementerian PUPR yang untuk high risk itu, yang rumah di luar landed kita naik gitu ya. Ini perlu diperbanyak informasinya. Ini program pemerintah gitu, dan ini sudah diinisiasi oleh Kementerian PUPR gitu. Ini sudah mulai dijual. Tetapi untuk di Kabupaten Bogor sendiri yang memang stasiun yang banyak masyarakat menengah ke bawah, ini harus digaungkan supaya harga rumah yang 300 juta gitu dengan DP 0% itu bisa terwujud. Kalau rumah subsidi tentunya harus dekat dengan industri ya kan gitu. Dekat-dekat dengan industri itu akan cepat. Contoh kalau di Kabupaten Bogor, di daerah Cilengsi, di daerah Citerep itu rumah subsidi sangat laku keras gitu. Nah ini kita coba mengusulkan nantinya dibuat rumah yang memang mungkin 6 lantai itu yang tidak perlu pakai lift di seputaran-seputaran stasiun-stasiun itu. Saya kira itu bisa lebih efektif. Jadi gitu. Konsep low res ya? Ya. Itu memungkinkan juga untuk terus dikembangkan ya? Sangat memungkinkan. Nah, terkait dengan tadi masih soal stimulasi yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh pengembang untuk mendorong masyarakat supaya tetap melakukan pembelian. Ada lain strategi yang akan dilakukan oleh pengembang selain tadi DP 0%? Tentunya pengembang itu selalu berinduk kepada asosiasi. Dan asosiasi adalah tugasnya juga mengawal namanya kebijakan pemerintah. Berdiskusi. Kita harapkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, hendaknya bisa terlebih dahulu berdiskusi dengan asosiasi yang ada. Jangan kami ditinggal kan gitu. Sehingga ketika produknya, undang-undangnya keluar, ini menjadi gaduh. Contoh beberapa waktu lalu PBG kan gitu. PBG, kemudian ada, kalau sekarang ada LSD gitu kan. Ada LSD yang memang ini sangat mempengaruhi, tetapi kami di asosiasi juga sudah berbicara, sudah bertemu dengan kementerian-kementerian terkait bagaimana ini bisa dengan cepat kita mencari solusi. Kalau di segmen kita sendiri di perumahan, khususnya di Kabupaten Bogor, yang memang Kabupaten Bogor masih kabupaten yang memang secara geografis udaranya masih cukup baik. Nah, itu menjadi nilai positif kita. Nah, tentunya pengembang jangan lupa kewajibannya ketika kita membangun, harus ada fasilitas yang memang mendukung. Salah satunya soal perumahan hijau kan gitu. Artinya tanaman harus ada, taman harus ada gitu. Kalaupun fasilitas di dalam masih kurang, pendukungnya seperti Villa Kebun Raya jelas ya, penghijauannya nggak usah jauh-jauh, dekat begitu ya? Ya, kalau kami di Villa Kebun Raya, alhamdulillah di depan kita ada namanya, mungkin ini Bapak Ibu yang rumahnya di Kabupaten Bogor belum tahu kalau di Cibinong itu ada namanya Kebun Raya, yaitu Kebun Raya Cibinong. Itu posisinya persis di seberang perumahan kami kan gitu. Nah, tentunya kita juga mendorong ketika kita pemerintah daerah membuat jalan, tentunya pendestriannya harus diperhatikan. Nah, Kabupaten Cibinong yang saya lihat saat ini baru di mukanya saja jalan alternatif Sentul sampai Stadion Pakansari gitu. Di luar itu ya yang memang digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah sama sekali belum tersentuh. Dan itu harus menjadi perhatian ya untuk ke depan ya. Betul. Terkait dengan rezim bunga rendah, bagaimana? Apakah masih juga relevan untuk diterapkan pada saat-saat seperti sekarang ini? Nah, sekarang ini kembali lagi karena memang secara ekonomi global kita sangat berpengaruh gitu ya. Ketika belum lama ada penyesuaian suku bunga 0, sekian itu naik gitu ya. Tentunya ini juga berpengaruh kepada seluruh masyarakat, daya beli ke masyarakat, dan juga tentunya swasta yang bergerak di perumahan. Nah, supaya masyarakat niatnya daya beli itu tetap baik, tetap mendapatkan rumah yang layak, ya sudah kami mengajak teman-teman yang di developer untuk mensubsidi bunganya itu, dan ini direspon baik oleh perbankan. Itu baik perbankan BTN, kemudian BRI, BNI, Bank Syariah Indonesia, direspon dengan sangat baik. Artinya memang dari sisi upaya pemerintah sendiri sudah cukup lah ya, sudah sangat baik mendorong minat masyarakat tetap melakukan transaksi rumah, begitu ya.
Jadi tinggal sekarang bagaimana masyarakat mengoptimalkan kesempatan-kesempatan yang ada, begitu ya Pak? Betul. Sesungguhnya Pak Solihin mungkin bisa dielaborasi terkait dengan apa memang iya sampai sejauh ini pertimbangan harga menjadi yang utama untuk masyarakat menentukan pilihan rumah mana yang akan dijadikan tempat tinggal. Saya kira harga yang saya lihat dan pengalaman saya itu bukan menjadi suatu faktor yang nomor satu gitu ya. Ya, faktor utama adalah ketika memilih rumah itu konsumen biasanya akan melihat lokasi, kemudian dia feeling kenyamanan untuk nantinya hidup. Nah, baru dia akan melihat harga. Harga, kemudian melihat fasilitas proses pembeliannya seperti apa, apakah bisa KPR dengan bunga yang tadi disampaikan, apakah juga ada gimmick-gimmick dari developer, itu yang diperhatikan. Jadi kuncinya adalah ketika konsumen datang adalah kenyamanan pada saat pertama kali visit kan gitu. Artinya memang pendukung fasilitas untuk kenyamanan di wilayah itu yang sangat penting justru. Betul. Karena itu jangan segan-segan bagi pelaku bisnis untuk invest di situ ya Pak. Ya, jadi ketika ada lokasi yang strategis, saya kira kita juga namanya pengusaha tetap harus berinvestasi jangka panjang. Itu salah satunya kalau di bidang developer adalah investasi di tanah, land bank. Land banknya harus ada. Tetapi ketika bicara land bank, khususnya di Kabupaten Bogor juga harus ekstra hati-hati karena memang di Kabupaten Bogor banyak secara legalitas banyak tumpang tindih. Itu yang harus dicermati. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak Solihin, ini sangat menarik sekali perbincangan kita terkait dengan tadi kita memang dari awal sampai sekarang bicaranya soal optimisme. Kalau hemat dari Bapak sendiri sebagai pelaku bisnis akan bisa cepat recovery berapa lama nih kondisi seperti sekarang ini? Ini kondisi saat ini dan sebentar lagi tentunya tahun depan sudah masuki tahun politik. Biasanya anggaran juga banyak, tapi anggaran juga tersedot untuk mungkin hal-hal yang memang berkaitan dengan politik. Masyarakat juga tingkat ketertarikan terhadap politik juga sudah sangat baik. Jadi mungkin akan fokus ke situ sehingga saya kira masih akan landai nih. Tetapi kami di sektor properti betul-betul harus berjuang, berjuang untuk mencapai kemenangan. Jadi mungkin menambah kinerjanya kalau begitu ya. Betul. Jadi yang tadinya levelnya 3 menjadi 4 begitu ya. Baik, luar biasa sekali Pak Solihin perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan sahabat Urban, demikian perbincangan kami dengan Pak Solihin sebagai Waketum Apersi yang sudah membahas potensi properti di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dari saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.